Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan strategi yang selanjutnya, yaitu strategi SD. Saya Veronica Putri Firnanda berperan sebagai konseli. Saya Noni Azhara Putri Andani berperan sebagai konselor. Saya Nadia Sinta Dewi berperan sebagai pengamat 1. Saya Amalia Arta berperan sebagai pengamat 2. Baik, praktek konseling strategi selanjutnya akan kami mulai. Selamat siang Mbak Nika, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini Ibu juga baik Mbak Nika. Sudah lama ya kita nggak ketemu ngobrol berdua seperti ini. Iya Bu. Sepertinya hari ini ada yang ingin diceritakan dan didiskusikan pada hari ini. Kira-kira apa itu Mbak Nika? Iya Bu, kemarin itu ada kejadian yang bikin saya takut gitu. Jadi waktu kemarin kan waktu pembelajaran online ya Bu, saya itu lagi belajar di ruang tamu. Lalu ada kucing mendekat Bu, saya takut, jerit-jerit deh serumah, panik gitu. Oh begitu, jadi Mbak Nika ini kurang suka ya terhadap kucing gitu? Iya Bu, kurang suka, takut. Kira-kira yang membuat Mbak Nika kurang suka terhadap kucing itu apa? Ada penyebab di masa lalu atau bagaimana? Iya sih Bu, ada dulu waktu saya bermain itu ada kucing kecil gitu loh Bu mendekat ke saya. Saya tuh orangnya risian kan kalau dideketi hewan-hewan. Nah dari situ itu saya mulai takut sama kucing Bu, terutama sama kucing kecil. Oh begitu. Jadi Mbak Nika ini sangat takut dan cemas ketika ada kucing begitu ya Mbak Nika ya. Apalagi kalau misal kucingnya Iya, itu dekat ke Mbak Nika, walaupun belum tentu kucing tersebut mau mencakar atau mau menggigit Mbak Nika gitu ya. Iya. Oke. Jadi Mbak Nika ada suatu strategi konseling yang dapat membantu untuk menangani kecemasan dan ketakutan Mbak Nika terhadap kucing, yaitu desensitisasi sistematik. Jadi strategi ini akan membantu mengurangi ketakutan dan kecemasan Mbak Nika ketika ada kucing, baik itu kucingnya mendekat ataupun bermain dengan Mbak Nika gitu. Iya Bu, lalu bagaimana Bu caranya agar saya bisa menghilangkan ketakutan saya terhadap kucing? Oke, dalam prosedur ini Mbak Nika, kita akan belajar untuk rileks dan saya akan membimbing Mbak Nika dalam proses relaksasi tersebut. Setelah Mbak Nika rileks, saya akan meminta Mbak Nika untuk membayangkan beberapa hal yang Mbak Nika kurang sukai tentang kucing, mulai dari yang sedikit membuat Mbak Nika takut hingga yang sangat membuat Mbak Nika takut mengenai hal-hal tentang kucing tersebut. Ketika hal itu terjadi, relaksasi yang akan kita lakukan akan menggantikan ketakutan dan ketegangannya Mbak Nika, sehingga hal-hal yang mengenai kucing tadi tidak lagi mengganggu atau membuat Mbak Nika takut dan cemas. Sampai sini apa sudah jelas Mbak Nika? Iya Bu, sudah jelas. Oke, baik. Sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, saya minta Mbak Nika untuk menyiapkan selembar kertas yang nanti akan digunakan untuk mengetahui skala ketakutan yang Mbak Nika alami. Bisa Mbak Nika? Iya Bu, sudah. Bisa Bu, sudah saya siapkan. Oke, baik. Jadi di sini saya minta Mbak Nika untuk menuliskan dalam skala 1 sampai 10
Di angka berapa kira-kira ketakutan Mbak Nike terhadap kucing? Saat ini ada di angka 8, Bu. Oke, baik. Cukup tinggi ya Mbak Nike ya? Iya, takut banget, Bu, soalnya. Oke, Mbak Nike sudah siap dan bersedia untuk melakukan konseling pada hari ini? Insya Allah saya siap, Bu. Oke, baik. Pertama, saya ingin tahu tentang suatu tempat yang dapat membuat Mbak Nike merasa nyaman dan tenang. Kira-kira itu ada di mana Mbak Nike? Seperti gunung, pantai, atau di kamar sendiri mungkin? Kalau tempat, saya lebih suka di pantai, Bu, karena anginnya yang sejuk, terus ombaknya yang menenangkan, bikin nyaman deh pokoknya, Bu. Oke, baik. Yang kedua, tolong Mbak Nike sebutkan perilaku kucing atau hal apa saja sih tentang kucing yang membuat Mbak Nike menjadi takut? Yang pertama itu ketika kucing itu mencakar, Bu, itu buat saya itu takut banget karena ya menyakiti diri saya sendiri kan, Bu. Terus yang sedang-sedang itu ketika kucing itu mulai bermain di kaki saya. Biasanya kucing kan suka bermain di daerah kaki ya, Bu. Nah, ketika kucing itu bermain di kaki itu saya udah mulai kayak ketakutan. Lalu yang biasa-biasa aja, yang tidak terlalu takut banget itu ketika kucing itu mendekat. Itu ya takut, cuma ya nggak takut banget gitu, Bu. Oh gitu. Jadi itu saja Mbak Nika. Mungkin ada yang belum Mbak Nika sebutkan atau Mbak Nika lupa? Sepertinya sudah, Bu. Oke, baik. Jadi Mbak Nika mengalami ketakutan terhadap kucing itu ketika kucingnya mendekat, terus kemudian kucingnya mulai menempelkan tubuhnya ke Mbak Nika. Dan yang paling parah, Mbak Nika tuh takut kalau kucingnya mencakar, begitu ya? Ibu, takut. Jika saya meminta Mbak Nika untuk kembali mengurutkan, mana sih situasi yang paling membuat Mbak Nika takut hingga yang sedang-sedang saja, gitu. Ini untuk menguji apakah mungkin masih ada sesuatu yang Mbak Nika lupakan, gitu. Bisa Mbak Nika? Dari yang paling menakutkan ya, Bu? Iya. Yang paling saya takuti. Iya, dari yang paling saya takuti itu ketika kucing sudah mulai mencakar-cakar gitu loh, Bu. Itu saya takut kalau saya ikut dicakar gitu. Terus yang kedua, ketika kucing itu mulai bermain, yang kata Ibu tadi menempelkan ke badan kita, itu. Terus selanjutnya itu yang paling biasa aja, ketika kucing mulai mendekat berjalan ke arah saya gitu, Bu. Itu sih, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, setelah kita mengetahui apa saja yang Mbak Nika takutkan terhadap kucing, kemudian skala ketakutan dan apa saja yang hal-hal apa saja Mbak Nika sudah bisa memetakan itu. Kalau begitu kita akan mulai masuk ke tahap relaksasi ya Mbak Nika. Iya, Bu. Oke, sekarang saya minta Mbak Nika untuk memposisikan diri Mbak Nika senyaman mungkin dengan bersandar dan mungkin melemaskan tubuh Mbak Nika untuk lebih siap mengikuti proses relaksasi ini. Sudah, Bu, saya sudah cukup rileks. Ini, sudah cukup santai. Oke, Mbak Nika. Jadi sekarang saya minta Mbak Nika untuk menutup mata Mbak Nika. Oke, Bu. Sekarang saya akan memberi perintah kepada Mbak Nika. Jika Mbak Nika nantinya sudah merasa rileks
dan atau ingin menjawab pertanyaan saya, cukup anggukkan kepala Mbak Nika. Tetapi jika Mbak Nika kurang merasa nyaman, Mbak Nika bisa mengangkat jari atau tangan Mbak Nika. Paham Mbak Nika? Paham, Bu. Oke, baik. Yang pertama, silakan Mbak Nika tarik nafas perlahan-lahan. Kemudian hembuskan kembali. Diulangi sekali lagi. Tarik nafas. Hembuskan sekali lagi. Kemudian alihkan kepala Mbak Nika ke sebelah kanan secara perlahan-lahan. Kemudian kembalikan menghadap ke depan. Sekarang alihkan kepala Mbak Nika ke sebelah kiri. Setelah itu kembalikan lagi ke arah depan. Sekarang silakan diulangi kembali ke arah kanan. Kembalikan lagi ke arah depan. Sekarang ke kiri. Alihkan lagi ke arah depan. Sekarang genggam tangan Mbak Nika rapat-rapat. Sambil Mbak Nika mengatur nafas Mbak Nika. Tarik nafas. Kemudian hembuskan. Lemaskan otot-otot jari Mbak Nika. Sekarang apakah Mbak Nika sudah rileks? Oke, baik. Sekarang kita akan memasuki sesi yang selanjutnya. Sekarang Mbak Nika bayangkan, Mbak Nika berada di suatu pantai yang sangat indah, dengan suara ombak yang merdu, angin yang sejuk, pasir yang sangat putih, yang sangat indah dan berkilau, air laut yang sangat jernih. Bayangkan Mbak Nika sangat menikmati suasana pantai tersebut. Mbak Nika sangat nyaman di pantai tersebut. Ketika Mbak Nika sedang asik menikmati suasana pantai, tiba-tiba ada kucing yang muncul dan mendekat ke arah Mbak Nika secara perlahan-lahan. Makin lama, makin dekat. Ketika kucing tersebut semakin dekat, Mbak Nika kembali menikmati suasana pantai. Rasakan udara yang sejuk, pantai yang sangat indah, sehingga Mbak Nika tidak memperdulikan kucing yang sedang mendekat tersebut. Mbak Nika tetap menikmati suasana alam yang sangat indah dan bermain di pasir. Ketika Mbak Nika sedang bermain di pasir, memainkan pasir-pasir yang putih dan lembut tersebut, tiba-tiba seekor kucing telah berada di samping Mbak Nika dan menempelkan badannya dengan bulu-bulu yang halus ke badan Mbak Nika, sehingga bulu-bulu tersebut menempel ke badan Mbak Nika. Tetapi Mbak Nika dapat mengatasinya dengan kembali menikmati suasana pantai yang sangat indah, pasir yang sangat lembut, dan Mbak Nika berhasil melewati gangguan dari kucing tersebut. Bahkan saking nyamannya Mbak Nika dengan suasana pantai tersebut, kucing yang sangat lucu itu ikut membuat suasana pantai semakin menyenangkan. Lalu kucing tersebut pun pergi. Kemudian Mbak Nika teringat bahwa tadi membawa bekal ikan bakar yang sangat lezat
Dan Mbak Nike pun membuka bekal tersebut, hendak menikmati ikan tersebut, ditemani dengan suasana pantai yang sangat menyenangkan. Namun, ketika Mbak Nike mulai membuka bekal tersebut, datang lagi seekor kucing yang tadi, dengan bulu-bulunya yang indah. Dia mencium bau ikan dan hendak langsung melahap ikan yang Mbak Nike bawa. Mbak Nike melindungi ikan tersebut dengan cara menepis kucing tersebut. Tetapi, kucing itu langsung membalas dengan mencakar tangan Mbak Nike. Kemudian, kucing itu pun pergi, sehingga Mbak Nike dapat kembali melalui makan siang dengan tenang dan nyaman. Suasana pantai kembali membuat Mbak Nike rileks, tenang, dan melupakan hal tersebut. Sekarang Mbak Nike atur nafas kembali. Tarik nafas. Hembuskan secara perlahan-lahan. Ulangi sekali lagi, tarik nafas. Hembuskan secara perlahan-lahan. Setelah ini, Mbak Nike kembali merasakan suasana ruang tamu yang hangat di mana posisi awal Mbak Nike tadi berada. Dan silahkan secara perlahan-lahan Mbak Nike membuka mata Mbak Nike. Bagaimana perasaan Mbak Nike setelah melewati proses tadi? Agak sedikit lega sih, Bu. Wow. Saya sepertinya sudah bisa mengatasi ketika ada kucing mendekat dan ada kucing yang mendekat ke tubuh kita. Tapi ketika kucing itu mulai mencakar-cakar itu saya masih belum bisa, Bu. Saya masih merasa ketakutan. Baik, berarti sudah ada kekuatan dalam diri Mbak Nike untuk menghadapi ketakutan terhadap kucing ya Mbak Nike ya. Kalau Iya, Bu. seandainya sekarang saya minta Mbak Nike untuk mengungkapkan perasaan takut Mbak Nike dalam skala 1 sampai 10, pada angka berapa kira-kira Mbak Nike yang telah rasakan setelah melewati proses konseling tadi? Bagaimana Mbak Sepertinya Nike? sekarang ini sudah berada di angka 6, Bu. Iya, maaf tadi sinyalnya agak susah. Mungkin di saat ini di angka 6. Oke, bagus sekali Mbak Nike. Berarti iya tidak apa-apa. Oke, bagus sekali Mbak Nike. Berarti sudah ada penurunan pada tingkat ketakutan yang Mbak Nike rasakan ya. Mbak Nike bersedia? Iya, Bu. Oke, jadi tugas rumah yang akan saya berikan ke Mbak Nike yaitu melakukan latihan seperti tadi di saat Mbak Nike memiliki waktu luang. Jadi ketika Mbak Nike memiliki waktu luang, silakan Mbak Nike untuk berlatih seperti tadi. Dan ketika Mbak Nike melakukan hal tersebut, saya ingin Mbak Nike untuk mencatat waktu dan progres yang telah Mbak Nike capai. Setelah itu silakan diserahkan kepada saya. Apakah Mbak Nike sudah jelas mengerti? Iya, Bu, saya mengerti.
Halo, Mbak Nika. Iya, Bu. Maaf ya, tadi ada sedikit kendala dari jaringan saya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ada yang kurang jelas, Mbak Nika, atau mungkin mau ditanyakan mengenai pekerjaan rumah tadi? Atau mungkin Untuk jika tidak ada itu pertanyaan, ya, dan apa namanya silakan. langkah-langkah yang saya ambil gitu ya, Bu. Iya, bisa diulangi lagi, Mbak Nika. Tugas rumahnya itu ketika saya menghadapi ketakutan dan langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi itu gitu, Bu. Iya, jadi Mbak Nika bisa melakukan tadi, seperti tadi, proses relaksasi tadi, kembali membayangkan hal-hal mengenai kucing, hal-hal mengenai apa yang bisa membuat Mbak Nika tenang kembali, begitu. Iya, Bu. Saya paham. Oke, baik. Kalau begitu, kita bisa akhiri sesi konseling pada hari ini ya, Mbak Nika? Iya, Bu. Bisa. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Saya tunggu hasil tugas rumahnya ya, Mbak Nika. Selamat siang. Iya, Bu. Siang, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, sekian dari praktek konseling kita di strategi SD kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.